Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Dwi Saputri dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu latar belakang bisnis. Pada bab 1 ini akan dijelaskan mengenai A. Latar belakang pendirian bisnis, B. Lokasi, visi, misi, dan tujuan bisnis, C. Kunci kesuksesan bisnis, D. Kondisi lingkungan bisnis, E. Identifikasi SWOT, F. Strategi pemasaran bisnis, dan yang terakhir yaitu deskripsi produk. Untuk poin pertama yaitu latar belakang pendirian bisnis. Di zaman modern sekarang ini, banyak masyarakat Indonesia sudah memiliki kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda 4. Inilah yang mendasari adanya rencana untuk mengembangkan bisnis dalam hal spare part mobil. Mengapa hanya spare part-nya saja, bukan langsung jual beli mobil? Karena jika kita akan mendirikan bisnis jual beli mobil, maka butuh modal yang sangat besar untuk dapat realisasinya. Beda halnya dengan jika kita hanya menjual spare part-nya saja, karena kita bisa bekerja sama dengan PT Astra International untuk mendapatkan produk yang ori. Untuk dapat bekerja sama dengan PT Astra International, kita juga harus butuh effort yang lebih agar tercapai suatu kesepakatan antara kita dan PT Astra untuk menjalin suatu hubungan kerjasama yang baik dan menguntungkan. Poin kedua yaitu lokasi, visi, misi, dan tujuan bisnis. Untuk lokasi bisnis ini sendiri, rencananya akan didirikan di daerah Surakarta, karena daerah ini merupakan lokasi yang strategis ketika akan mencari supplier dari berbagai daerah. Dan dari segi pemasarannya pun juga mudah, karena letaknya yang mudah diakses oleh kendaraan jenis apapun. Dan menurut survei pun, kota Surakarta ini termasuk dari salah satu kota dengan penjualan spare part terbanyak di daerah Jawa Tengah maupun di Indonesia. Untuk visi dari bisnis ini adalah profesionalitas dalam bekerja dan terus membangun relasi yang baik kepada seluruh konsumen dengan memperkuat sistem manajemen yang baik guna memberikan hasil terbaik bagi para customer. Sedangkan untuk misi dari bisnis ini adalah menciptakan nilai tambah bagi customer dengan terus menjaga kualitas produk agar mampu menghadapi persaingan bisnis yang ketat. Sedangkan untuk tujuan dari bisnis ini adalah lebih meningkatkan penjualan spare part mobil, khususnya Daihatsu dan Isuzu, sampai ke area luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi. Poin ketiga yaitu kunci kesuksesan bisnis. Untuk mencapai puncak kesuksesan bisnis perlu kerja keras, perlu ketekunan yang ekstra. Oleh karena itu, kita akan berusaha menjaga kualitas produk dengan mencari supplier yang benar-benar menjual produk yang original, yaitu dengan bekerja sama dengan PT Astra International. Poin keempat yaitu kondisi lingkungan bisnis. Kondisi lingkungan bisnis ini terdiri dari dua, yaitu 1. Analisis lingkungan internal, 2. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal di sini terdiri dari 3, yaitu sumber daya manusia,
finansial, dan operasional. Untuk sumber daya manusia di sini dibutuhkan 1 orang HRD, 1 orang kepala administrasi yang membawai 1 orang admin keuangan, 1 orang admin perpajakan, dan 1 orang admin pembelian dan penjualan, 1 orang kepala gudang atau penanggung jawab gudang yang membawai 1 orang penanggung jawab barang masuk dan 1 orang penanggung jawab barang keluar, 4 orang salesman, 4 orang kurir pengantar barang, 2 orang bagian kebersihan dan pemeliharaan umum, dan 2 orang satpam atau keamanan. Untuk bagian finansial dibutuhkan modal yang besar karena harus bekerja sama dengan mitra internasional serta harus melakukan deposit untuk membeli produk yang akan dijadikan di stok gudang. Untuk operasional, distribusi barang akan dilakukan oleh kurir yang bertugas mengirimkan barang sampai ke tangan konsumen. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, maka konsumen bisa mengajukan komplain agar barang dapat segera dikirim kembali. Analisis faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor teknologi. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Jika harga rendah, otomatis keuntungan kita akan meningkat. Tapi jika harga naik, maka hal ini tidak menguntungkan bagi bisnis kita. Untuk faktor sosial, kendaraan pribadi sekarang ini sudah menjadi tren di kalangan masyarakat, sehingga banyak perusahaan yang berlomba untuk menciptakan mobil yang canggih. Untuk itu, menjadi peluang bagi bisnis ini agar bisa berkembang. Faktor yang terakhir yaitu faktor teknologi. Untuk faktor teknologi ini berkaitan dengan komputerisasi. Untuk itu dalam hal pembukaan nanti diharapkan dapat melakukan pembukaan secara komputerisasi sehingga dapat memudahkan bagian yang terkait. Poin kelima yaitu identifikasi SWOT. SWOT sendiri terdiri dari strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Strength atau kekuatan di sini yang dimaksud yaitu terdiri dari pelayanan retur yang cepat, yaitu ketika ada customer yang komplain, maka dengan segera kita mengambil langkah agar tidak terjadi kerugian dari pihak kita ataupun pihak customer. Yang kedua yaitu pemberian harga yang murah, ketiga produk yang asli, keempat hubungan yang baik dengan para pemasok, kelima hubungan yang baik dengan karyawan, keenam, adanya evaluasi perusahaan yang rutin yang dapat membantu bisnis kita menjadi lebih berkembang, dan terakhir yaitu pemberian diskon kepada customer. Diskon di sini merupakan hal yang menarik bagi customer karena dengan cara ini kita bisa menarik customer agar membeli produk yang kita jual. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Weakness di sini terdiri dari bisnis baru. Untuk itu perlu adanya promosi yang lebih agar bisnis kita dapat dikenal lebih luas lagi. Yang kedua yaitu karyawan yang masih kurang berpengalaman. Ketiga yaitu kendala finansial. Keempat yaitu kurangnya promosi dari perusahaan. Poin ketiga yaitu opportunities atau peluang. Naiknya penjualan mobil, maka hal ini otomatis menjadi peluang kita agar dapat mengembangkan bisnis spare part ini dengan lebih luas lagi. Poin terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman di sini terdiri dari dua, yaitu daya saing yang sangat ketat di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu banyak produk tiruan yang harganya jauh lebih murah.
Poin keenam yaitu strategi pemasaran bisnis. Strategi yang cocok untuk diterapkan pada bisnis ini adalah strategi penetrasi pasar atau market development. Mengapa menggunakan strategi pemasaran ini? Karena untuk peningkatan pasar yang meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, penambahan promosi, dan penambahan iklan. Dengan spesialisasi produk, dapat dengan mudah target pasar yang akan kita tuju, dan customer akan lebih mudah mendapatkan produk yang mereka cari dengan lebih efisien. Poin ketujuh atau yang terakhir dari bab 1 ini yaitu deskripsi produk. Bisnis ini akan menjual produk berupa spare part mobil, khususnya untuk mobil Daihatsu dan Isuzu yang genuine atau asli, yang akan dibeli langsung dari supplier resmi yaitu PT Astra International. Bab 2. Kajian aspek dan pemasaran. A. Analisis potensi pasar. Yang pertama, lakukan pendekatan permintaan. Lakukan pendekatan permintaan kenapa penting? Penting bagi kami memperhitungkan pendekatan permintaan konsumen yang sulit karena aksesnya. Maka, kami bisa membuka cabang atau membuat usaha bisnis di daerah agar kebutuhan mereka terpenuhi. Yang kedua, lakukan penawaran. Ketika membuat pendekatan penawaran, kami perlu mengetahui daya beli masyarakat terhadap bisnis, apakah bisnis sejalan atau sebaliknya. Tidak ada salahnya kami juga perlu mengetahui kemampuan demografik calon konsumen. Apakah harga yang ditawarkan bisa terjangkau untuk kantong calon konsumen atau sebaliknya. Karena ini sangat penting. Jika calon konsumen tidak kuat membelinya, maka usaha kami pun potensi untuk mengejar omset juga berkurang. Adapun keuntungan membuat penawaran yaitu membantu untuk melakukan Ketika membuat pendekatan penawaran, kami perlu mengetahui daya beli masyarakat terhadap bisnis, apakah bisnis sejalan atau sebaliknya. Tidak ada salahnya kami juga perlu mengetahui kemampuan demografik calon konsumen. Apakah harga yang ditawarkan bisa terjangkau untuk kantong calon konsumen atau sebaliknya. Karena ini sangat penting. Jika calon konsumen tidak kuat membelinya, maka usaha kami pun potensi untuk mengejar omset juga berkurang. Adapun keuntungan membuat penawaran yaitu membantu untuk melakukan tingkat persaingan yang tersebar di sana. Dengan begitu, sekali melakukan satu tindakan bisa melakukan banyak hal sekaligus. Yang ketiga, melihat potensi yang diinginkan. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang diinginkan berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kami melakukan kajian dan melakukan pengamatan permintaan pasar bagi orang ada di sekitar sana. Yang keempat, menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Bisnis sebagai penyedia barang yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Analisis persaingan. Yang pertama, identifikasi 10 besar kompetitor bisnismu. Di tengah pemasaran dan penjualan produk secara digital, kami mungkin bersaing dengan belasan sampai ratusan bisnis yang menyasar target konsumen serupa. Tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya. Google merupakan resource yang dapat diandalkan. Dengan mencari jenis produk atau jasa yang kami tawarkan, cukup banyak bisnis serupa yang akan muncul. 2. Kenali konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Setelah mengetahui pesaingnya, segera kenali konten seperti apa yang mereka publikasikan. Jenis konten apa yang menjadi fokus kompetitor? Mungkin blog, YouTube, atau podcast. Yang ketiga,
Identifikasi market positioning kompetitor. Manfaat dari mengidentifikasi market positioning adalah dapat mengetahui permintaan pasar dan ekspektasi konsumen. Amati website, pesan, atau kampanye yang dilakukan pesaing. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Untuk mengetahui pengalaman yang dirasakan konsumen, desain foto hingga cara pesaing mengkomunikasikan produk atau jasanya perlu kami analisis. Jadi, kami dapat merasakan pengalaman konsumen saat berkunjung ke situs tersebut. Jangan lupa analisis juga kata kunci yang digunakan oleh pesaing. Di samping pengalaman konsumen, di era informasi yang sudah sangat terbuka, hal ini tidak sulit sama sekali. Kami dapat memeriksa ulasan di website atau di media sosial. Jangan lewatkan juga pembicaraan tentang kompetitor di media sosial. Dari sana dapat menyimpulkan bagaimana citra pesaing di mata konsumen. C. Analisis market share. Market share atau pangsa pasar adalah bagian dari pasar yang dikendalikan oleh perusahaan, dan semua potensi penjualan umumnya dinyatakan dalam persentase. Pangsa pasar adalah persentase total penjualan produk, yaitu barang dan jasa dalam industri tertentu. Untuk mengetahui dan menentukan ukuran pasar diperlukan riset pasar yang memadai. Oleh karena itu, kami harus dapat mendefinisikan pasar yang akan ditargetkan sehingga pembeli dapat melihat potensi pasar. Sebagai contoh, untuk penjualan usaha yang akan kami pasarkan yaitu melalui penjualan online maupun offline. D. Analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. 1. Menawarkan inovasi baru. Inovasi kami jadikan solusi untuk mengembangkan bisnis agar dapat berskala besar. Hal ini juga berlaku pada perluasan market share. Semakin progresif tawaran inovasi yang diberikan pada pelanggan, maka semakin besar peluang pangsa pasar akan meluas. Yang ketiga yaitu mempelajari setiap langkah pesaing. Sebagai seorang pelaku usaha harus mau terus belajar dari pengalaman termasuk dari pesaing. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengimbangi langkah mereka dalam dunia bisnis atau bahkan jauh lebih maju di depan memimpin persaingan. Yang berikutnya yaitu pertahankan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang membeli produk kami perlu dipertahankan agar tidak berpindah ke lain produk. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan terbaik, promosi atau penawaran yang menarik serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, pelanggan yang puas dengan produk serta pelayanan biasanya tidak akan sungkan untuk melakukan personal selling. Kemudian memperluas pasar dan target pelanggan baru. Di sini akan mencari pelanggan baru potensial dengan melakukan riset pasar untuk menentukan daerah mana yang akan menjadi target pasar. Jika dimungkinkan potensinya besar, maka langkah selanjutnya adalah memilih lokasi strategis untuk memasarkan produk kepada pelanggan baru sedekat mungkin. Berikutnya, masuk dengan sistem penjualan baru. Sudah banyak bukti toko kecil kemudian beralih menjadi besar saat berhasil memanfaatkan teknologi dan sistem pemasaran online. Dengan media dan strategi online marketing yang baik, maka bisa meningkatkan penjualan tanpa batasan ruang dan waktu. Seperti sistem delivery yang baik dengan armada sendiri atau dengan jasa pengiriman barang. Kemudian kesimpulan kajian aspek pasar dan pemasaran. Dengan potensi pasar yang cukup baik untuk memasarkan produk ini dan tingkat persaingan yang tidak begitu besar, maka diharapkan produk ini dapat sukses dijual kepada konsumen dengan mempertimbangkan dan memaksimalkan strategi-strategi pemasaran yang sudah disusun, sehingga proses penjualan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bisnis. Usaha ini termasuk ke dalam kategori usaha menengah ke atas, sebab modal yang dibutuhkan juga lumayan besar.
Maka dari itu, jika berencana menjalankan usaha ini harus memilih lokasi yang strategis dan memadai. Misalkan di tengah kota Solo atau Jogja yang saat ini menjadi pusat onderdil untuk Isuzu dan Daihatsu. Karena yang dilayani adalah mobil besar, maka ukuran lokasi usaha yang harus menampung minimal 1-2 kendaraan roda 4, yang menjadikan biaya sewa atau pembangunan toko juga akan menjadi besar. Akan tetapi usaha ini jika dijalankan di sentra-sentra onderdil atau satu wilayahnya diisi dengan jenis usaha serupa yang biasanya terdapat di kota besar, tidak memerlukan lahan sendiri untuk menampung kendaraan konsumennya. Umumnya mereka memanfaatkan lahan parkir di pinggir jalan untuk memasangkan spare part atau aksesoris ke mobil konsumen. Ini bisa menjadi pengiritan biaya mobil yang dikeluarkan, karena usaha kita bisa berjalan hanya dengan menyewa tempat yang tidak begitu luas. Analisis luas penjualan. Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pembeli. Pembeli akan membeli kalau merasa cocok. Karena itu, produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Pemilihan produk dan distributor yang tepat akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya saving cost dan backup warranty yang sangat berguna untuk jangka pendek dan jangka panjang. Misal perusahaan-perusahaan yang menggunakan ekspedisi dalam usahanya, bengkel mobil, dealer mobil, dan lain-lainnya. Baik, saya Resya Resti Rahmadani, NIM 182200036, akan melanjutkan presentasi bab 3 yaitu analisis layout gudang. Perencanaan tata letak penempatan barang merupakan suatu persoalan yang penting. Karena distributor akan beroperasi dalam jangka waktu yang lama, maka kesalahan di dalam analisis dan perencanaan layout akan menyebabkan kegiatan penjualan berlangsung tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian perencanaan tata letak merupakan salah satu tahap perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem penjualan yang efektif dan efisien sehingga tercapai suatu proses distribusi yang baik. Tata letak fasilitas produksi merupakan suatu cara untuk mengatur segala fasilitas fisik dari sistem guna mendapat hasil yang optimal serta dapat mencapai tujuan perusahaan. Untuk perusahaan distributor, menurut kami lebih efisien apabila menggunakan tata letak layout proses. Hal ini dikarenakan penyusunannya di mana letak alat dan barang sejenis atau barang yang memiliki fungsi sama ditempatkan pada bagian yang sama. Nah, penyusunan ini dapat memudahkan dan mempercepat kinerja bagian gudang untuk mencari atau menyiapkan barang ketika akan dilakukan pengiriman barang atau pembongkaran barang untuk barang masuk, dan juga sangat fleksibel dalam mengalokasikan personel dan peralatan. Kemudian, analisis kesiapan teknologi. Ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna. Tingkat kesiapan teknologi merupakan suatu sistem pengukuran sistematik yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi tertentu dan perbandingan kematangan atau kesiapan antara jenis teknologi yang berbeda. TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 1-9 yang mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan bagi tingkatan berikutnya. Jadi dalam membentuk usaha baru diperlukan adanya analisis kesiapan teknologi. Apakah teknologi itu sudah memumpuni, teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam suatu usaha tersebut harus dipersiapkan secara matang.
Tingkatan kesiapan teknologi ada 9. Tingkat yang pertama yaitu prinsip dasar dari teknologi telah diteliti dan tercatat. Yang kedua, formulasi konsep teknologi dan aplikasinya. Kemudian yang ketiga, pembuktian konsep. Keempat, validasi kode komponen atau kumpulan komponen dalam lingkungan laboratorium. Yang kelima, validasi kode dalam lingkungan yang relevan. Keenam, demonstrasi model dalam sistem lingkungan yang relevan. Yang ketujuh, demonstrasi prototip dalam lingkungan yang sebenarnya. Kemudian, sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi. Kemudian yang terakhir, sistem benar-benar teruji atau terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Adapun contoh teknologi perusahaan distributor yang berupa fitur teknologi online, antara lain fitur finance management, sistem distribusi yang meliputi fitur hutang piutang, penagihan yang bisa dilakukan melalui aplikasi mobile, dan juga pembayaran. Fitur lainnya juga ada inventory management, yaitu fitur yang menyediakan pengelolaan stok barang dengan fitur-fitur seperti alokasi stok, mendukung pengelolaan lebih dari satu gudang canvassing system, stok produk yang bisa disimpan multi-unit, dan juga kemampuan melihat pergerakan stok dengan detail dan akurat. Adapun tracking dan route, manajemen yang mampu mengelola rute kunjungan, pemantauan, atau monitoring dari salesman maupun driver, termasuk menganalisisnya. Jadi kesimpulan kajian aspek teknis yang kami sampaikan tadi yaitu pertama, untuk menjalankan usaha ini diperlukan lokasi bisnis yang strategis, misalnya di tengah kota atau di tempat-tempat yang di tengah keramaian. Kemudian melihat kemungkinan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah, besar kecilnya perkiraan seluruh biaya pada alternatif pilihan lokasi, misalnya biaya sewa, dan barang yang ditawarkan di pasar harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar atau konsumen. Kemudian, dalam penyusunan tata letak gudang, perlu ditata sesuai dengan barang sejenisnya agar lebih fleksibel untuk memudahkan pengaturan kembali jika jumlah barang yang disimpan berkurang atau bertambah. Jadi, penyusunan tata letak gudang itu perlu sekali ditata. Menata barang sesuai jenisnya atau sesuai fungsinya itu akan lebih fleksibel, memudahkan untuk mengatur kembali apabila ada barang datang dan apabila ada barang keluar, yaitu pengiriman barang kepada konsumen atau customer. Penataan tata letak ini juga akan efisien tempat dan tidak memakan tempat. Nah, kemudian pemilihan teknologi hendaknya dipertimbangkan sejak awal karena kemajuan teknologi membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati Intan Safitri. Di sini saya akan menyampaikan analisis penjadwalan proyek, yaitu tentang kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Proyek kami akan memerlukan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, kepala administrasi. Selanjutnya yaitu fasilitas yang diperlukan untuk keuangan dan kebutuhan seseorang. Rencana dari pajangan memerlukan sebuah kantor kemudian 900 orang. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dalam analisis ini, pada proyek supply spare part mobil berfungsi untuk memenuhi jumlah karyawan dan menetapkan kebutuhan karyawan yang akan mempengaruhi keberhasilan proyek. Pada proyek ini akan dilaksanakan 6 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk istirahat karyawan pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Total jam kerja efektif selama sehari yaitu 7 jam.
diperoleh dari 4 jam pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat ditambah 3 jam pukul 13 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jam kerja efektif selama seminggu yaitu 42 jam diperoleh dari 6 hari dikali 7 jam. Sedangkan hari kerja efektif selama setahun yaitu 288 hari. Dan jam kerja efektif selama setahun yaitu 2016 jam diperoleh dari 7 jam dikali 288 hari. Selanjutnya penentuan beban kerja. Dalam supplier spare part mobil ini bergerak di bidang penjualan spare part khusus mobil yang memerlukan karyawan salesman untuk pemasaran atau promosi dalam waktu 1440 menit per hari dengan jam kerja efektif 420 menit per hari. Jadi perhitungan dari beban kerja 1440 dibagi 420 dikali 100% yaitu 343%. Jadi dalam supplier spare part mobil, karyawan salesman yang dibutuhkan itu 32 orang dalam sehari. Kemudian untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja pada supplier spare part mobil merencanakan target penjualan spare part dengan beban kerja 343 dan target penjualan 300 spare part terjual dalam waktu 84 jam. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja 343 dibagi 84 yaitu 4. Jadi dalam jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk target penjualan adalah 4 orang. Analisis selanjutnya yaitu analisis rencana struktur organisasi. Dalam perencanaan perusahaan harus terdapat struktur organisasi yang ditetapkan pada usaha atau bisnis. Dan semua bagian struktur organisasi dalam perusahaan ini harus ada karena dibutuhkan untuk kelancaran proyek. Rencana struktur organisasi yang paling atas adalah direktur yang dibantu oleh HRD. Kemudian terdapat beberapa bagian-bagian yang dibutuhkan oleh proyek ini. Terdiri dari kepala administrasi, kepala gudang, salesman, kurir pengantar barang, bagian kebersihan, dan satpam atau keamanan. Dan untuk kepala administrasi dibantu oleh admin keuangan, admin perpajakan, admin pembelian dan penjualan. Sedangkan kepala gudang dibantu oleh penanggung jawab barang masuk, penanggung jawab barang keluar. Pada proyek ini, direktur bertanggung jawab dan mengkoordinasi seluruh kegiatan operasional harian, membuat rencana target penjualan, dan melakukan review pekerjaan semua bagian setiap bulan secara rutin. Kemudian HRD. Pada bagian HRD proyek ini, bertanggung jawab dengan mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia perusahaan seperti rekrutmen dan pemilihan karyawan, memelihara kondisi kerja yang kondusif, mengelola hubungan antar karyawan, dan memberi motivasi kepada karyawan. HRD juga bertanggung jawab mengelola dan mengevaluasi sarana dan prasarana serta fasilitas perusahaan yang dipakai oleh karyawan. Sedangkan untuk kompensasi HRD yaitu 5 juta rupiah. Untuk kualifikasi HRD yaitu 1. Pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, 2. Pendidikan minimal S1 psikologi, 3. Menguasai komputer, 4. Berpengalaman bidang training dan rekrutmen minimal 3 tahun yaitu lebih diutamakan. 5. Penempatan di Surakarta. 6. Berjiwa pemimpin, komunikatif, tegas, teliti, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur. Kemudian bagian kepala administrasi. Bagian kepala administrasi ini sangat penting untuk menentukan sehat atau tidaknya perusahaan.
Dan kepala administrasi ini bertanggung jawab dengan memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan administrasi dan keuangan, seperti mengkoordinasi kegiatan pembelian sampai dengan penjualan yang terjadi di perusahaan ini. Kompensasi kepala administrasi ini yaitu Rp4.700.000. Selanjutnya, kualifikasi untuk kepala administrasi yaitu 1. Pria atau wanita usia maksimal 30 tahun. 2. Pendidikan minimal S1 akuntansi. 3. Menguasai komputer dan program akuntansi. Menguasai laporan, pembukuan, serta alur administrasi, finance, accounting, dan perpajakan. 4. Berpengalaman sebagai kepala administrasi minimal 2 tahun yang lebih diutamakan. 5. Penempatan di Surakarta. 6. Berjiwa pemimpin, komunikatif, tegas, teliti, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, jujur, dan suka tantangan. Selanjutnya, admin keuangan. Admin keuangan ini membantu kepala administrasi yang berhubungan dengan akuntansi mengelola laporan keuangan seperti pembuatan neraca, mencatat transaksi perusahaan, jurnal, dan laporan laba rugi. Dengan kompensasi Rp2.200.000. Kualifikasi admin keuangan itu sendiri yaitu 1. Pria atau wanita usia maksimal 30 tahun. 2. Pendidikan minimal S1 akuntansi. 3. Menguasai komputer, program akuntansi, dan accounting dasar yaitu seperti pembuatan neraca, jurnal, dan laporan laba rugi. 4. Berpengalaman sebagai accounting atau admin keuangan minimal 1 tahun yang lebih diutamakan. 5. Penempatan di Surakarta. 6. Komunikatif, tegas, teliti, ulet, cekatan, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur. Selanjutnya, bagian admin perpajakan. Bagian admin perpajakan ini bertanggung jawab yang berhubungan dengan urusan pajak perusahaan dengan kompensasi Rp2.200.000. Admin perpajakan memiliki kualifikasi seperti 1. Pria atau wanita usia maksimal 30 tahun. 2. Pendidikan minimal S1 akuntansi atau S1 perpajakan. 3. Menguasai komputer dan perpajakan. Contohnya, menguasai peraturan undang-undang perpajakan Indonesia. Kemudian harus memahami perpajakan PPh 21, PPh final, PPh 4, ayat 2, PPh badan, PPN, dan PPh 23. Menguasai e-filing dan e-SPT dikarenakan untuk pelaporan perpajakan. 4. Berpengalaman bidang perpajakan minimal 1 tahun yang lebih diutamakan. 5. Penempatan di Surakarta. 6. Komunikatif, tegas, teliti, ulet, cekatan, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur. Kemudian, admin pembelian dan penjualan. Admin pembelian dan penjualan ini membantu kepala administrasi atas transaksi pembelian dan penjualan pada perusahaan dengan kompensasi Rp2.200.000. Selanjutnya, kualifikasi admin pembelian dan penjualan. 1. Pria atau wanita usia maksimal 30 tahun. 2. Pendidikan minimal SMA atau SMK. 3. Menguasai komputer. 4. Berpengalaman di bagian administrasi minimal 1 tahun yang lebih diutamakan. 5. Penempatan di Surakarta. 6. Komunikatif, tegas, teliti, ulet, cekatan, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur. Selanjutnya, kepala gudang. Kepala gudang ini bertanggung jawab dengan memimpin dan mengkoordinasi penyimpanan spare part,
dan barang-barang yang ada di perusahaan dengan kompensasi Rp4.700.000. Kemudian kualifikasi kepala gudang yaitu 1. Pria usia maksimal 35 tahun, 2. Pendidikan minimal D3 atau S1 semua jurusan, 3. Menguasai komputer, mampu mengawasi operasional gudang, 4. Berpengalaman sebagai kepala gudang minimal 2 tahun yang lebih diutamakan, 5. Penempatan di Surakarta, 6. Berjiwa pemimpin, komunikatif, tegas, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, jujur, dan suka tantangan. Selanjutnya, penanggung jawab barang masuk. Pada bagian ini, penanggung jawab barang masuk membantu kepala gudang dalam penyimpanan barang yang masuk pada perusahaan dengan kompensasi Rp2.200.000. Pada penanggung jawab barang masuk ini dengan kualifikasinya adalah 1. Pria usia maksimal 35 tahun, 2. Pendidikan minimal SMA atau SMK, 3. Menguasai komputer, mampu mengawasi operasional barang masuk, 4. Berpengalaman sebagai admin gudang minimal 1 tahun yang lebih diutamakan, 5. Penempatan di Surakarta, 6. Komunikatif, tegas, teliti, ulet, cekatan, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur. Selanjutnya, penanggung jawab barang keluar. Penanggung jawab barang keluar ini membantu pekerjaan kepala gudang atas penyimpanan barang yang keluar pada perusahaan. Dan penanggung jawab barang keluar ini dengan kompensasi Rp2.200.000. Kualifikasi penanggung jawab barang keluar yaitu seperti 1. Pria usia maksimal 35 tahun, 2. Pendidikan minimal SMA atau SMK, 3. Menguasai komputer, mampu mengawasi operasional barang keluar, 4. Berpengalaman sebagai admin gudang minimal 1 tahun yang lebih diutamakan, 5. Penempatan di Surakarta, 6. Komunikatif, tegas, teliti, ulet, cekatan, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur. Kemudian salesman. Salesman ini bertanggung jawab atas kegiatan penjualan seperti menjalin relasi baik dengan calon konsumen maupun konsumen lama, menjelaskan spesifikasi barang kepada konsumen, dan melakukan pencatatan admin penjualan yang akan diserahkan ke bagian admin pembelian dan penjualan. Salesman juga bertanggung jawab atas pemenuhan target penjualan dan kegiatan pemasaran atau promosi kepada masyarakat. Kompensasi salesman yaitu Rp2.200.000 dengan bonus dari perusahaan. Kualifikasi dari salesman yaitu 1. Usia maksimal 35 tahun, 2. Pendidikan minimal SMA atau SMK, 3. Mampu bekerja dengan target, memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik, lisan maupun tulisan, menguasai komputer, terbiasa dengan media sosial dan teknologi tentang spare mobil, dapat mengetahui update dengan tren terbaru tentang spare part mobil, 4. Berpengalaman di bidang yang sama atau sales staff atau salesman minimal 2 tahun yang lebih diutamakan, 5. Penempatan di Surakarta, 6. Komunikatif, tegas, teliti, ulet, cekatan, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur.
Selanjutnya, bagian kurir pengantar barang, yaitu bertanggung jawab atas proses pengiriman dan penyerahan barang kepada konsumen dengan kompensasi Rp2.500.000. Selanjutnya, kualifikasi kurir pengantar barang, yaitu 1. Pria usia maksimal 35 tahun, 2. Pendidikan minimal SMA atau SMK, 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik lisan maupun tulisan, memiliki SIM yang aktif, memiliki banyak pemahaman jalan, 5. Berpengalaman bidang pengantaran barang seperti driver atau kurir minimal 1 tahun yang lebih diutamakan. 6. Penempatan di Surakarta. 7. Komunikatif, tegas, teliti, ulet, cekatan, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, dan jujur. Selanjutnya, bagian kebersihan dan pemeliharaan umum yang sering disebut dengan office boy, yang bertanggung jawab dengan menjaga kenyamanan dan kebersihan untuk konsumen dan karyawan pada perusahaan dengan kompensasi Rp2 juta. Kualifikasi pada office boy yaitu 1. Pria usia maksimal 40 tahun, 2. Berpengalaman di bidang kebersihan dan pemeliharaan umum minimal 1 tahun yang lebih diutamakan, 3. Penempatan di Surakarta, 4. Komunikatif, tegas, ulet, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, jujur, dan bekerja keras. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu satpam atau keamanan. Satpam atau keamanan ini bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan dengan kompensasi Rp2.800.000. Kualifikasi satpam atau keamanan yaitu 1. Pria usia maksimal 40 tahun, 2. Berpengalaman satpam atau keamanan minimal 1 tahun yang lebih diutamakan, 3. Penempatan di Surakarta, 4. Komunikatif, tegas, ulet, disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan, bertanggung jawab, jujur, dan bekerja keras. Kesimpulan kajian aspek manajemen dan organisasi. Dalam penentuan analisis-analisis yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang penting untuk mengukur kelayakan bisnis bagi usaha supplier spare part mobil. Dikarenakan kelayakan suatu usaha itu memerlukan manajemen dan organisasi yang baik, sehingga kemungkinan kecil untuk mengalami kegagalan. Pada proses manajemen dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian pada analisis penjadwalan proyek, kebutuhan kerja, dan struktur organisasi ini bertujuan untuk merencanakan pelaksanaan proyek dengan mengordinasikan berbagai kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar proyek ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan berjalan lancar.